Each step I take, my Savior goes before me, and with His loving hand, He leads the way. And with each breath, I whisper, I adore Thee. Oh, what joy to walk with Him each day. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. Selamat pagi, Eyang, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Mari kita pagi hari ini membaca firman Allah, dan sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk anugerah pagi yang indah yang Engkau karuniakan pada kami. Sebelum kami melakukan aktivitas masing-masing, mohon pimpinan, bimbingan, penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh melalui hari ini dengan bijaksana dan memberi manfaat pada sesama kami. Terima kasih Tuhan, amin. Pagi hari ini kita akan membaca bersama dari Mazmur 143 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Doa minta pertolongan dan pengajaran. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamu-lah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Pada pagi hari ini, nats yang akan kita renungkan bersama, yaitu dari Mazmur 143 ayat yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini judul renungan kita adalah kehendak Tuhan harus utama. Apa yang selalu ada di dalam pikiran kita semuanya ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari? Hal-hal duniawikah
yang memenuhi pikiran kita, ataukah kita mengikuti nasihat Rasul Paulus yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perlu diingat, arah hidup seseorang sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh pola pikirnya. Apa yang memenuhi pikiran kita akan menentukan arah hidup kita. Jika pikiran kita selalu dipenuhi hal-hal duniawi, perkataan dan tindakan kita akan terbentuk menjadi duniawi. Yang kita pikirkan pun semata-mata tentang mengumpulkan harta duniawi, jabatan, kekuasaan. Padahal firman Tuhan memperingatkan dengan keras, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terdapat dalam Roma 12 ayat 2. Jika kita menginginkan Tuhan dan kehendaknya menjadi fokus dalam hidup ini, maka kita harus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Mengapa kita harus menempatkan Tuhan dan kehendaknya sebagai yang terutama dan utama dalam hidup ini? Supaya langkah hidup kita senantiasa dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Sebab kalau kita melakukan segala sesuatu menurut kehendak diri sendiri tanpa melibatkan Tuhan dan tanpa mengikuti kehendaknya, cepat atau lambat kita pasti akan jatuh dan tersesat. Oleh karena itu, apa yang hendak kita kerjakan dan rencanakan, biarlah kita serahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Terlebih dahulu, dan sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Terdapat dalam Yakobus 4 ayat 15. Sebab tak seorang pun yang tahu apa yang di depannya, atau apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sebagai pengikut Kristus, sudah selayaknya kita meneladani Tuhan Yesus yang menempatkan kehendak Bapa yang terutama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama membaca dari Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adilah. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ada pertanyaan untuk kita semuanya. Apakah yang menjadi fokus hidup kita? Semata-mata hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi, ataukah fokus kepada kehendak Allah? Tuhan Yesus memberkati. Amin. He holds the key that opens up the way that will lead me to the promised land. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. Each step I take
are holding